Ini lihat ya, arsiteknya ini. Masuk nih. Go to the land of time. Untuk melakukan recall. Oke, masuk ada satu buah di wall manipulation. Coba dipasang begitu saja, maka coba dibalikan kembali keadaannya. Tidak ada kembali. Dan Keyboy bakal masuk dengan final slash. Membuat Donut harus tumbang karena tidak ada lagi kesempatan dengan dari Onyx. Kali ini mencoba untuk membalikan kembali keadaan di wall manipulation. Dibalas dari wall manipulation. Keyboy gak bisa bertahan, push. Dia bisa terlepas. Dan bahkan Phantom Execution mengubur put di dalam sungai yang dalam. Kyrie mencoba untuk standby. Tapi ada distribution from Kyrie. Gagal mendapatkan satu buah turtle. Ini adalah para pemain dari Burn Express bakal langsung maju aja ke dalam base-nya. Oh my god. Oh my god, BSC bakal coba dilahap begitu saja. Clear minion coba didapatkan. Shutdown kembali terjadi. Ini bencana. Game 1 Onika ini. Mereka masih coba untuk bertahan. Tapi push, jangan sampai ter-take down. Masih ada Immortality di depan sana. Mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Onyx. Mencoba untuk memberikan sekali wall manipulation. Melakukan zoning out. Tidak masuk sampai ke arah base-nya. Apres Flotek gagal mendapatkan satu point kill. Sedangkan Boss harus hilang Immortality-nya. Tapi di sana masih mendapatkan satu point kill dengan adanya Kyrie. Membalikan kembali keadaan. Masih ada Shadow Kill. Mencoba dibalikan. Dan disable ter-take down. Double kill from Kyrie. Squad Shadow-nya masih bisa dimiliki Kyrie, masih balik kembali. Walah Squad Shadow. Donut tapi lihat Donut di arah bottom lane. Donut di arah bottom lane. Donut di arah bottom lane. Mampukah Donut diselesaikan? Tapi Kyrie save the day. Win of nature. Tidak bisa menyelamatkan Donut, tapi di situ sebaliknya. Best race Indonesia. Kalau seandainya jaraknya lebih jauh. Sekarang Way of Dragon pun sudah dilontarkan. Oke, Cema akan terkena lethal counter dan ini dia. Ada perebutan kali ini, perebutan yang cukup adil langsung rebut ke arah belakang menuju ke arah seorang Cema. The Seven Retribution from lethal counter. Dari seorang Kyrie masih mendapatkan satu buah poin. Turtle, satu buah poin kill. Dan bahkan Cema akan menjadi korban selanjutnya. Apres Wordnya. Kalau tidak, tentunya regen yang ia miliki tidak akan begitu maksimal. Way of Dragon, itu indah Ranger Mas. Oh, indah sekali. Oke, dan bahkan Way of Dragon menuju ke arah seorang Donut dipasang oleh seorang Boost bersama dengan seorang Petrified Gaming. Hilang. Hanya saja ada beberapa pick off dan untuk sekarang pick offnya akan dimulai dari Onyx kembali. Yes, The Seven. Fight! Karena Keyboy di arah belakang fokus karena Donut gak melihat apa yang terjadi. Way of Dragon dan bahkan Donut ter-take down. Blessing to win from Cewek. Membuat para pasukan dari Bir. X-Flash kali ini benar-benar pora-poranda Burn X-Flash. Mereka nggak ada lagi kesempatan untuk bisa mendapatkan lot. Burn X-Flash ter-take down. Lihat sounding out yang terjadi. Sikin di depan sana. Blessing telah dikeluarkan. Dan Sikin mencoba untuk melakukan sedikit defensif tapi tidak peduli. Onyx ini. Benar sengit pastinya untuk memastikan posisi Onyx akan berada di Stay di peringkat area tersebut. 6 dari Mortal Coil-nya, Tyrant Revenge yang dikeluarkan, nabrak langsung ke arah dari Minotaur. Banteng with trust dan sekarang waktunya. Ada lagi counter langsung dikeluarkan dan mereka masih siap untuk melakukan sebuah fight. Ya, tapi kali ini dari Ureshi bakal coba untuk dikejar. Masih ada satu vengeance yang coba dilakukan tapi Ureshi still alive, tapi Kyrie bakal coba untuk mengejar dengan ada Puncture dan Ada dua player di bagian depan. Keyboy mencoba untuk langsung ke backstage bagian belakang dan mulai lompat Minotaur-nya langsung dikeluarkan begitu saja. Ada 3 orang yang langsung ke efek knock up-nya. Tapi baru saja Cewek mencoba untuk bisa masuk ke bagian dalam. Ada satu lagi nih Bill. dari basically belum terlalu besar. Itu santai aja dan akhirnya bisa cabut dengan Puncture-nya. Dan sekarang untuk turtle yang berikutnya bakal coba untuk diamankan oleh Onyx. Oke, untuk turtle-nya berhasil lagi diamankan dan siap untuk landing ini dia. This is Captain Boone speaking. Dan ada lagi Frisda beserta dengan lagi satu pergerakan lewat ke altar. Hanya saja Boone pun langsung menghilang dengan secepat. Bahkan kali ini Minotaur pun langsung menghilang ataupun Keyboy-nya berhasil langsung diamankan. Blessing pun langsung dikeluarkan. Tapi ada Boone yang memang tadinya udah lenyap. Tapi mendadak Kyrie langsung masuk ke bagian belakang. Sik dan Kyrie pun. Kokoh satu base turretnya tapi Waduh, langsung aja dilompati. Tapi baru saja panel shelternya dan sekarang diladenin oleh pemain dari Onyx itu sendiri. Bahkan Ceweknya mulai maju ke bagian belakang untuk bisa mendorong mundur ke arah satu player. Tapi untungnya tadi masih lengkap formasi dari Onyx. Mencoba untuk menghancurkan satu base turret di arah top lane-nya. Dan minion sudah mulai masuk di arah bottom lane. Gak untuk bisa. menghancurkan. Gak bisa. Dan Onyx berhak untuk di game yang pertama. Dia juga ngambil HP. Jadi makanya lebih badak. Yep. Weh, itu dia satu orang berhasil langsung dihajar habis-habisan. Tapi Ini bakal segera hadir untuk mendapatkan turtle tersebut. ini gimana lagi mereka ya? Tapi Ureshi mendapatkan damage yang cukup banyak. Masih berhasil langsung diamankan walaupun tadi ada pertukaran yang terjadi. Tapi San coba lihat 1 lawan 2. San masih mencoba untuk bisa bertahan guna untuk Hunnya langsung terkena sedikit lagi. Hunnya tersedot darahnya. Hunnya langsung lejap. Tapi pada berbeda Keyboy-nya langsung hilang. Hanya saja berhasil langsung diambil. Bahkan ada beberapa player yang dimiliki oleh ini. Tapi ternyata untuk Ceweknya bekam Cewek berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill. Tapi pada berbeda Lordnya mulai masuk. Akankah best player 1 berhasil untuk bisa mengalah. Tapi tidak. Kolom komentar, mari kita bersama-sama masuk menuju ke arah Land
Ada. Transform sudah dikeluarkan menuju ke arah seorang Kairi. Bakal coba dipasang begitu saja. Langsung bersama dengan seorang Keyboy. Dan langsung Rafael masih bisa di-cancel dengan ada time journey. Tapi Kairi. Satu buah cover lagi. Karena Psychos harus masuk ke dalam. Retribution harus dimenangkan oleh Tas. Dan bahkan kali ini Kairi lagi. Kairi lagi. Teritorial yang mereka milikin, mereka dipaksakan untuk ada di dalam semak-semak. Oke, bakal langsung tertangkap. Time journey telah dikeluarkan. Keyboy menunggu di sana. Rafael dikeluarkan. Dan bakal para Apati dengan Astral Recall belum keluar. Psychos bakal menjadi team fight kembali. Tapi lihat Keyboy dari belakang sana. Memancing time journey telah dikeluarkan. Dan ini saja langsung fokus. Ditarget dan untuk sekarang Suns mungkin akan ditargetkan Decimate dan sepertinya tidak jadi. Dibalikan kembali keadaan di depan sana. Tas akan ditumpangkan dengan Kita pressure ke area bawah. Oke, tertangkap langsung ada Keyboy mencoba mengeluarkan 1-1, tapi nampaknya masih gagal. Double Tyrant Reds terpakai, triple Tyrant Reds diamankan Keyboy-nya. Apakah cukup? Render Apati from Brass, tepakan Brass save the day. Berhasil mendapatkan Lord kali ini. Dibalikan kembali keadaan yang dia miliki. Tas terpakai di depan sana, crossbow of day. Dan menuju ke arah seorang Hijome. Gak peduli apapun yang terjadi. Bahkan para pasukan dari EVOS mereka kehilangan lagi Drip. Ini bencana. Onyx Esports memasa tim fight kembali terjadi, tapi Rico telah keluar. Dia nggak fokus ke arah base-nya. Double kill kembali terjadi dan looking for wipeout. Tyler Redsmith Blacker. Keyboy membuat. Apakah dia tahu ini adalah damage yang masih belum cukup ya? Tapi lihat Lar akan menyelesaikan tugas dari seorang Brass. Masih ada Renner Apati dan spray down from the Biru. Satu point kill didapatkan dan bahkan itu dia Deadly Catch. Ikan sapu-sapu, ikan hiu, I love you. Berhasil membuat para pasukan dari EVOS kehilangan dua playernya. Brass menjadi korban ketiga kah, tapi Tas terlalu dalam. Tas nggak bisa lagi dibendung, dibentak man. Peran kelar, one last hit. Masih ada Vengeance, masih dapat bertahan. Clean Spirit didapatkan, bahkan Tas seorang diri tak peduli apapun yang terjadi di sana akan ditenggelamkan. What are you doing, Hijome? Dan ini bencana. Onyx Esports memwipe out EVOS Legends dan bahkan memulangkannya ke Indonesia. Dalam in-game-nya itu buat Tyrant Revenge masuk ke area turretnya dan di follow up dengan adanya Kairi. Kali ini Cutthroat memang connect ke arah seorang Benny Cutie, namun ternyata masih bisa ditahan. Memang sebenarnya posisi dari Kairi ya, karena stoppernya lumayan banyak nih dari Echo ada stun. Tapi masuk kali ini Keyboy-nya ke area depannya, Tyrant Rage connect dan bahkan Kaltizi tumbang di tangan seorang Kairi. Juga udah mulai meninggalkan laning bawahnya. Tapi Yawi posisi dari pemain-pemain Onyx untuk gak bisa melakukan kontes. Tapi tentunya Lord masih bisa ditahan kali ini. Cewek masuk. Kairi. Blazing duet ke arah belakang dan Kairi. Dan konsil bahkan sudah digunakan masuk kali ini Suns dengan defense judgment curian. Tapi Kaltizi terjebak di area depan kali ini mencoba untuk mencuri satu pemain namun dia Satu lagi yang bisa ditumbangkan menyisakan Sanji sendiri. Base-nya mulai terbuka dan fokus untuk objektif. Game pertama. Kaltizi untuk menyentuh ke arah Kelomang tapi kali ini Boots bakal coba untuk mengusir ke arah seorang Sunford. Tahunnya Petrify. memang connect tapi Petrify bersama dengan Rovif membuahkan hasil. First blood untuk Onyx, sementara kali ini Kaltizi masih dengan satu buah retribution, namun ternyata pergerakan dari Onyx sempat ditahan dengan adanya satu buah wall charge. Yawi satu duel trigger dari seorang Keyboy dan terpaksa menggunakan dengan satu buah Rovif yang di-copy dari seorang Sanji. Tapi di sisi lain, Kitty masuk dengan Summon Force yang langsung di-kick. Duel trigger yang baik namun Keyboy yang bakal menjadi punishment sepertinya free hit dari cewek. Maes on you-nya bagus. Penalty zone-nya keluar dan Benny Kitty yang harus tumbang pertama. Next target Sunford. Lordnya coba untuk dikontes mungkin udah ditarik oleh teman-teman dari Echo. Cukup berbahaya dan kita akan melihat kali zaman Force di bagian depan. Kairi masih belum bisa masuk. Retribution-nya sudah keluar dan bisa diamankan. Ini bakal aman. Tapi kali ini ada pertempuran di area purple. Cewek udah ngebuka go away. Depan Kaltizi tumbang. Tahunnya connect ke arah seorang Sanji. Dipaksa ngebuka satu buah Rovif yang di-copy. Dan bahkan connect lagi kali ini dari seorang Kairi-nya. Sanji memang hilang. Keyboy the wave trigger ke arah belakang. Sunford hilang. Tapi Boots oleh Benny Cutie. Keyboy flicker. Maju ke arah depan zaman Force. Tapi Onyx mundur secepatnya karena Sunford bakal coba untuk mengganggu ke arah seorang cewek. Sans tumbang di tangan Benny Cutie. Dan cewek mencoba untuk bertahan. Kali ini dibalikin keadaannya namun ternyata bertemu dengan seorang Keyboy. Kairi mencoba untuk menumbangkan Sunford satu buah Tonros. Tapi di sini, tapi Wave yang bakal menghindari dengan adanya satu buah Bladihan yang belum dikeluarkan oleh seorang Yawi. Tapi di sisi lain cewek bakal coba diincar. Di area belakang hilang di tangan seorang Sanji. Best turret-nya hancur di area top lane. Dan kali ini Lord masih melenggang kanggung begitu bebas. Kairi mencoba untuk mendapatkan satu setidaknya pertahanan yang akan dilakukan oleh Onyx. Tapi kali ini bakal sedikit sulit. Minion yang berhasil untuk dibersihkan. Dan Boots mencoba untuk memberikan distraction. Benny Cutie akan tumbang di tangan seorang Boots. Dan malah ada trade yang berjalan. Tapi Keyboy masuk dengan satu buah Tyrant Rage. Memang pecah. Tyrant Revenge memang gak connect. Dan bahkan Benny Cutie mengoutplay seorang cewek
Kiboy bakal coba untuk menahan Benny Cutie, tapi ternyata Benny Cutie itu lord. Tapi apakah masih bisa di-clear dengan cukup cepat? Tonros ke arah minion-minion tentunya. Sementara Kiboy, tarik Reds memang connect, masih bisa ditahan. Benny Cutie hilang, dan bahkan kali ini super minion mulai masuk lagi di area atasnya. Masih bisa ditahankah dari seorang cewek, dan Kiboy berhasil untuk menahan satu buah Iron Hook kali ini. Tapi di sisi belakang lihat Kairi mencoba untuk bertahan, dan apakah Lordnya ternyata masih bisa diamankan oleh Eko, dan harus mundur. Oh no, dua pemain dari Onyx tumpang begitu saja. Kairi, where are you going kali ini? Mencoba untuk bertahan dari kejaran 3 pemain, tapi immortality di tangan seorang Kairi. Oh, dia gocek balik lagi, masih ada puncture dari seorang Kairi. Tapi di area depannya, Bennett Reds-nya ternyata miskalkulasi. Dan Benny Cutie mencoba untuk mengejar. Yawi masih punya beladihan sebelah-sebelahan kali ini. Dan bahkan backupnya agak sedikit sulit mungkin. Tapi Benny Cutie, outplay yang dilakukan oleh seorang Kairi. Mencoba untuk bertahan, Salvo di area depan. Ceweknya free, go away dibuka begitu saja. Dan tapi Kairi harus tumbang kali. Tapi free banget dari seorang Kairi. Sanji mencoba untuk nahan Tyrant Reds-nya konek ke dalam 3 pemain. Kiboy mencoba dari depan. Dan cewek benar-benar free di area belakang. Benny Cutie tumbang. Kairi berhasil untuk menumbangkan Yawi. 4 pemain hilang. Tapi Kartizi membawa adanya minion kali ini. Apakah base-nya masih bisa ditahan? Dan wipe out didapatkan oleh Onyx kali ini. Bisa melihat, menatap dari kejauhan. Dan Suns masih dengan recall-recall-nya. Dan Onyx Esports menuju ke arah babak Grand Final 3-0. What a comeback! Ya, ada Tas dan juga AG yang memang sudah ready memberikan dukungannya pula. Altar berhasil diselamatkan begitu saja. Langsung retribution from Kairi. Wes gak mendapatkannya. Mendapatkan teamfight kembali terjadi. Mundur ke arah belakang. Ada Banner from Rocket. Tebakan suppress yang diberikan oleh seorang Kiboy. Menutup 1 poin kill. Ditukar dengan setelah diberikan Dominant Fury. Mereka mencoba mendapatkan teamfight. Tanpa menjadi pilihan. Retribution from Kairi. The set point from Kairi. Berhasil mendapatkan Wise. Magic Mania backup. Mega kill didapatkan. JBC terlalu besar. Rena dapatnya from Cewek. Berhasil mendapatkan 1 poin kill. Onyx Indonesia berada di depan mata. Mencoba untuk fokus ke arah base-nya. Masih ada Kairi memancing final slide. Edward Hoba ini bencana di game pertama. Dilakukan oleh para pasukan dari Blacklist International. Kiboy di depan sana akan coba ditumbangkan. Immortality sudah ada. Dan Wes akan menjadi korban keganasan dari seorang Boss. Boss versus Everybody. Dan bahkan di depan sana shutdown terjadi. 2 poin kill. Bahkan Game. Oke, ini bencana untuk Oni. Real world manipulation, fokus ke arah base-nya. Gak boleh apa-apa terjadi. Cewek, dia memberikan Liberus Mission ke arah yang berbeda dari tembakannya. Terprediction, dan bahkan para pasukan dari Onyx Indonesia mencoba untuk melakukan sedikit coverisasi terhadap seorang Kairi. Dapetin 1 poin, akan merelakan dirinya ke depannya. Apres berhasil mendapatkan My Venus, tapi lihat damage-nya masih belum cukup. Kairi coba untuk bisa memberikan energi terakhirnya agar bisa mengganggu lagi perebutan terhadap lot tersebut. Rena Rapati berhasil langsung didapatkan pula oleh pergerakan Cempek. Dan bahkan Boost membuka weakness point-nya. Berhasil ditangkis oleh seorang Kiboy. Dan bahkan Kairi mengganti My Venus. Fokus ke arah base-nya. Terjadi, tidak akan ada lagi Conceal dan bahkan Kairi mencoba untuk men-trigger. Belum ada hit and run. 6-16 dikeluarkan. Base-nya gak belum mampu terjadi. Gak bakal bisa. Bahkan this is it. Onyx Indonesia. Juga Maipan. Makanya kali ini Kairi juga nggak mau kalah. Dia sudah mulai hadir di area top lane. Mencoba mau mencari informasi. Dan bahkan menemukan 1 buah solo kill. International 3 lawan 1 di area top lane. Cukup berbahaya sebenarnya. Tapi space untuk mid lane. Boy, become a boy. Become sabar. Itu dia. Benar-benar all akan didapatkan oleh seorang Kairi. Trigger dirinya dengan Minion Fury-nya. Mau dicari Oni. Wow, lihat ketahuan dan Onya. Sekarang base ya, gak boleh mau terjadi. Boost fokus ke arah base. Dan bahkan Kiboy mencoba untuk menekan seorang all. Berhasil untuk dikeluarkan. Kairi. Kairi. Oh, sekarang tuh mau. Well, udah gak ada. Dan this is it. Yes.